Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Widati dengan NIM 1930106047 dari kelas Tadris Biologi B YIN Batu Sangkar, di mana saya akan menjelaskan yaitu mata kuliah ekologi hewan tentang habitat dan relung biologi. Yang pertama, habitat dan mikrohabitat. Habitat suatu organisme adalah tempat organisme hidup atau tempat kemana seseorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Istilah habitat banyak digunakan tidak saja dalam ekologi, tetapi di mana saja. Namun, pada umumnya istilah ini diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk hidup. Contohnya seperti ikan air tawar, kita akan menemukannya di sungai, di danau, atau di kolam. Sedangkan ikan air laut kita akan menemukan di laut. Nah, menurut para ahli, apa sih habitat itu? Menurut Sumbas Wirakusuma dalam Dasar-Dasar Ekologi, habitat adalah toleransi dalam orbit di mana suatu spesies hidup termasuk faktor lingkungan yang cocok dengan syarat hidupnya. Orbit adalah ruang lingkup spesies lingkungan geografi yang luas, sedangkan habitat menyatakan ruang kehidupan lingkungan lokasinya. Menurut Morrison, mengidentifikasikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada di suatu kawasan yang bertampak ditempati oleh suatu spesies. Habitat merupakan organisme spesifik. Ini menghubungkan kehadiran spesies, populasi, atau individu yang ada di dalamnya, yang merupakan sebuah kawasan fisik atau karakteristik biologi. Habitat terdiri lebih dari sekedar vegetasi atau struktur vegetasi, merupakan kebutuhan sumber daya khusus suatu spesies, dimanapun suatu organisme diberi sumber daya yang berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup, itulah disebut dengan habitat. Seperti hewan-hewan itu kan butuh makanan ya di suatu tempat, makanya banyak juga hewan-hewan yang berpindah tempat karena menyocokkan dengan habitatnya. Berdasarkan variasi habitat menurut Ruang, dapat dikenal 4 macam habitat. Yang pertama, habitat yang konstan, yaitu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau relatif kurang baik, di mana habitatnya tidak berubah-ubah. Yang kedua yaitu habitat yang bersifat memusim, yaitu habitat yang kondisinya secara relatif teratur berganti-ganti antara baik dan kurang baik, di mana kurang baik dan baiknya itu persentasinya hampir sama. Yang ketiga yaitu habitat tidak menentu. Suatu habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi yang baik yang lamanya bervariasi sehingga kondisinya tidak dapat diramalkan, seperti kondisi yang baiknya beberapa bulan atau beberapa minggu saja, sedangkan kondisi yang baiknya juga tidak menentu. Yang keempat yaitu habitat ephemeral, yaitu suatu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat, diikuti oleh periode dengan kondisi yang kurang baik berlangsung lama sekali. Nah, berdasarkan variasi kondisi habitat menurut Ruang, habitat dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu habitat bersinambung, yaitu apabila suatu habitat mengandung area dengan kondisi baik yang luas sekali, yang melebihi luas area yang dapat dijelajahi populasi hewan yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga hewan tersebut akan merasa aman, seperti populasi rusa yang berjumlah 10 ekor yang merasa aman dari serangan harimau. Yang kedua, habitat yang berputus-putus merupakan suatu habitat yang mengandung area dengan kondisi baik, letaknya berselang-seling dengan area yang berkondisi kurang baik. Hewan penghuninya dengan mudah dapat menyebar dari area kondisi baik yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, habitat yang terisolasi merupakan suatu habitat yang mengandung area kondisi baik yang terbatas luasnya dan letaknya terpisah jauh di area kondisi baik lain, sehingga hewan-hewan tidak dapat menyebar untuk mencapainya kecuali bila didukung oleh faktor-faktor kebetulan. Misalnya suatu pulau kecil yang dihuni oleh populasi rusa. Jika makanan habis, rusa tersebut tidak dapat berpindah ke pulau lain karena sangat sulit untuk melewati air atau terputus oleh air. Nah, mikrohabitat. Habitat-habitat di alam ini umumnya bersifat heterogen dengan
area-area tertentu dalam habitat itu yang berbeda vegetasinya. Populasi-populasi hewan yang mendiami habitat itu akan terkonsentrasi di tempat-tempat yang kondisinya paling cocok bagi pemenuhan persyaratan hidupnya masing-masing. Nah, bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab hubungannya dengan hewan, inilah yang dinamakan dengan mikrohabitat. Nah, contoh makrohabitat dan mikrohabitat seperti organisme penghancur atau pembusuk daun yang hanya hidup pada lingkungan sel-sel daun, lapisan atau fotosintesis. Sedangkan spesies organisme penghancur lainnya hidup pada sel-sel di bawah daun pada lembar daun yang sama, hingga mereka hidup bebas, tidak saling mengganggu. Nah, lingkungan sel-sel dalam selembar daun disebut mikrohabitat, sedangkan keseluruhan daun disebut dengan makrohabitat. Nah, yang kedua yaitu relung ekologi dan asas eskulasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa relung ekologi merupakan suatu konsep abstrak mengenai keseluruhan persyaratan hidup dan interaksi organisme dalam habitatnya. Dalam hal ini, habitat merupakan penyedia berbagai kondisi dan sumber daya yang dapat digunakan oleh organisme sesuai dengan persyaratan hidupnya. Konsep relung atau yang sering disebut dengan niche dikembangkan oleh Charles Elton pada tahun 1927. Ilmuwan Inggris dengan pengertian relung adalah status fungsional suatu organisme dalam komunitas tertentu. Dalam penelaahan suatu organisme, kita harus mengetahui kegiatan, terutama mengenai sumber nutrisi dan energi, kecepatan metabolisme, dan tubuhnya. Pengaruh terhadap organisme lain bila berdampingan atau bersentuhan, dan sampai berapa jauh organisme yang kita selidiki itu mempengaruhi atau mampu mengubah berbagai proses dalam ekosistem. Nah, menurut Houston 1957 telah mengembangkan konsep relung ekologi yaitu multidimensi atau dimensi-dimensi atau yang disebut juga dengan hipervolume. Setiap kisaran toleransi hewan terhadap suatu faktor lingkungan, misalnya suhu, merupakan suatu dimensi. Dalam kehidupannya, hewan dipengaruhi oleh bukan hanya satu faktor lingkungan saja, melainkan banyak faktor lingkungan secara simultan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi atau membatasi kehidupan organisme bukan hanya kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembaban, salinitas, tetapi juga ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan hewan, seperti makanan dan tempat untuk membuat sarang bagi hewan, seperti rusa yang membutuhkan makanan berupa rumput-rumputan. Apabila di suatu daerah itu merupakan gurun dan tidak ada tempat untuk makan, maka rusa tersebut akan berpindah. Nah, selanjutnya Houston membagi konsep relung menjadi relung fundamental dan relung terrealisasi. Relung fundamental menunjukkan potensi secara utuh kisaran toleransi hewan terhadap sebagian faktor lingkungan yang hanya dapat diamati dalam laboratorium dengan kondisi lingkungan yang terkendali. Misalnya yang diamati hanya satu atau dua faktor saja tanpa ada pesaing, seperti predator lain dan sebagainya. Relung terrealisasi adalah suatu fungsional yang benar-benar ditempati dalam suatu kondisi alami dengan beroperasinya banyak faktor lingkungan seperti interaksi antara pesaing atau antara spesies atau antara predator dan yang lainnya. Dibandingkan dengan kisaran relung fundamental, kisaran dari relung terrealisasikan itu pada umumnya lebih sempit karena tidak seluruhnya dari potensi hewan dapat diwujudkan. Tentunya karena ada pengaruh dari beroperasinya berbagai kendala lingkungan. Apabila terdapat dua hewan atau lebih yang mempunyai niche yang sama dalam satu habitat yang sama, maka akan terjadi persaingan. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis
mempertinggi efisiensi cara hidup, dan masing-masing akan menjadi lebih spesialisasi, yaitu relungnya menyempit. Nah, yang ketiga yaitu asas eksklusi, persaingan, dan pemisahan relung. Dengan adanya interaksi persaingan antara dua spesies atau lebih yang memiliki relung ekologi yang sangat mirip, mereka mungkin saja spesies tersebut tidak berkonsentrasi dalam habitat yang semasa terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa suatu relung ekologi tidak dapat ditempati secara stimulan dan sempurna oleh populasi yang stabil dari suatu spesies. Pernyataan ini dikenal dengan asas eksklusi, persaingan, atau aturan Genuse. Sehubung dengan asas tersebut, asas koeksistensi beberapa spesies yang dapat hidup secara lenggang dalam habitat yang sama ialah spesies yang relung ekologinya berbeda. Tentang pentingnya perbedaan-perbedaan di antara berbagai spesies telah lama ditemukan oleh Darwin. Darwin menyatakan bahwa makin besar perbedaan-perbedaan yang diperlihatkan oleh berbagai spesies yang hidup di suatu tempat, makin besar pula jumlah spesies yang dapat hidup di suatu tempat itu. Pernyataan Darwin tersebut dikenal sebagai asas divergensi. Dari uraian tersebut, tampak bahwa aspek relung ekologi yang menyangkut dimensi sumber daya, khususnya vital untuk pertumbuhan dan pengembangbiakan dari beberapa spesies harus berbeda atau terpisah agar representasi dalam habitat yang sama. Perbedaan atau pemisahan relung itu juga mencakup aspek waktu aktif. Nah, yang keempat yaitu ekuvalen ekologi. Jika memperhatikan tentang kehidupan berbagai jenis hewan, berbagai tempat sering ditemukan spesies-spesies hewan serupa yang hidup di daerah geografi yang berbeda. Kita dapat menemukan cacing tanah di mana saja, misalnya di Indonesia, di Amerika, dan di Eropa, serta di Australia dan tempat-tempat lainnya. Cacing tanah tersebut secara morfologi serupa, namun sebenarnya mereka berbeda spesies. Cacing tanah di Jawa atau Parenchyma javanica serupa dengan cacing tanah di Amerika, Lumbricus terrateris. Kedua cacing tanah tersebut menempati habitat tanah yang lembab dan relung ekologi yang serupa. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau ekuivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda disebut dengan ekivalen ekologi. Secara umum ekivalen ekologi itu dikenal dari kemiripan-kemiripan yang diperhatikan hewan-hewan tersebut dalam hal adaptasi morfologi, perilaku, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima yaitu pergeseran ciri. Spesies hewan yang berkerabat dekat, suatu marga atau genus misalnya, dapat ditemukan pada habitat atau daerah penyebaran yang sama atau simpatrik, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda alopatrik. Jika spesies hewan yang berkerabat dekat atau konegratik ditemukan dalam keadaan simpatik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh semakin mencolok. Perbedaannya di antara spesies itu atau dikatakan dengan mengalami evolusi divergen. Sebaliknya, apabila dalam keadaan alopatrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut dikenal sebagai pergeseran ciri. Evolusi yang menghasilkan pergeseran ciri dari spesies hewan dalam keadaan simpatrik mempunyai dua kepentingan adaptif bagi spesies-spesies yang bersangkutan. Yang pertama, karena ciri adaptasi morfologi misalnya, yang nyata bedanya akan menyebabkan terjadinya pemisahan relung ekologi. Dengan demikian, maka kemungkinan terjadinya interaksi berupa persaingan apabila spesies berkohabitasi dan tereduksi. Kedua, berbedanya ciri morfologi yang menghasilkan berbedanya pola perilaku, misalnya perilaku berbalik, dan menjamin terjadinya pemisahan genetik di antara spesies-spesies yang berkerabat atau
kohabitasi atau menghindari terjadinya inbreeding yang tidak diinginkan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang tentang relung dan habitat. Apabila ada salah dan kesalahan dalam saya menyampaikan materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.